Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau pada hari ini kita kembali dapat bertemu dalam suara pastoral yang hari ini saya ambil dari Lukas pasal yang ke-12 ayat ke-15 sampai ayat ke-21. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kalimat terkenal yang mungkin kita sudah tahu bersama. Kalimatnya kira-kira bunyinya seperti ini. Segalanya butuh uang. Namun uang bukanlah segalanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kalau kita pikir-pikir, kalimat ini mungkin ada benar. Karena apa? Karena dalam hidup ini kita tahu kita membutuhkan uang. Untuk beli kebutuhan kita butuh uang, untuk beli beras kita butuh uang, untuk beli makanan kita butuh uang, untuk beli kendaraan kita butuh uang, semuanya membutuhkan uang. Dengan kata lain, gak ada yang gratis di dunia. Tetapi, uang bukan segalanya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena banyak hal yang tidak bisa uang lakukan. Uang tidak dapat mengembalikan waktu. Uang tidak dapat membangkitkan seorang yang telah meninggal. Uang tidak dapat membeli kebahagiaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 12 yang tadi saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kisah Lukas 12 ini, ada seorang dari orang banyak yang sedang bersama Yesus pada saat itu, mengatakan kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ya, tapi Tuhan menegur dia, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, waktu-waktu seperti sekarang ini, kita tahu banyak sekali orang yang jatuh. Usahanya jatuh, sahamnya jatuh, dan kondisi ekonomi keluarganya pun ikut merosot. Dari sini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa keadaan seperti ini salah satunya yang uang tidak dapat lakukan. Uang tidak dapat dengan mudah, nih kita kasih uang, kemudian coronanya pergi. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita kembali belajar bahwa jangan kita menaruh rasa aman kita
kepada harta benda atau apapun yang kita punya. Mungkin kita merasa tabunganku sudah banyak, asetku banyak di mana-mana, sahamku banyak, di sana ada, di sini ada, di sana juga ada, aku aman. Tidak salah ketika kita berusaha, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa jangan sampai kita meletakkan rasa aman kita, rasa kebergantungan kita kepada harta yang kita punya. Sebaliknya, seharusnya kita menaruh rasa aman kita, kebergantungan kita kepada Allah yang mempunyai hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin sekali dan percaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita orang percaya, dalam penghakiman yang terakhir, Tuhan tidak akan bertanya kepada kita seberapa banyak hartamu, seberapa banyak asetmu, kamu punya rumah berapa, kamu punya mobil berapa, kamu punya tanah berapa luas. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan bertanya itu. Tetapi Tuhan ingin kita memiliki hati sebagai hamba. Kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kita memiliki hati yang bergantung dan berserah kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita menaruh sepenuhnya rasa aman diri kita hanya kepada Tuhan? Maukah kita 100% bergantung kepada Allah dan bukan kepada apa yang kita miliki? Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kembali mengingatkan setiap kita dan boleh meneguhkan iman setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.